Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fid domani, menjelaskan tentang hukum-hukum jaminan, penjaminan atau jaminan. Maksudnya apa? Doman. Doman itu artinya menjaminkan sesuatu dengan sebuah jaminan ketika menanggungnya. Aku menanggungnya. Secara istilah adalah menjamin apa yang menjadi tanggungan orang lain dari harta. Wa yasihu, dan sah domanud duyuni, menjamin hutang al mustaqirratu, yang tetap fid dimmati, dalam tanggungan, idza alima, apabila diketahui, qadraha, ukurannya. Si A punya hutang, tapi dia sekarang lagi seret, lagi susah, ada yang nagih. Kemudian kita bilang, udah kasihan, jangan ditagih, biar itu jadi jaminan, biar itu jadi tanggung jawab saya. Nah, kalau yang kemarin mah yang ini punya hutang, dua-duanya. Kalau sekarang kita jamin, kita yang menjamin. Misalkan ada Hajian ini punya utang ke Haji Elan, tapi sekarang Hajian itu lagi seret. Nah, saya sebagai saudara misalkan atau rekan sahib, udah Pak Haji nagihnya ke saya aja. Nah, itu namanya menjamin. Kasihan dia misalkan lagi seret, itu menjamin. Wali sahibil haqqi, dan kepada orang yang punya hak hutang, maksudnya hutang, muthalabatu, nagih, man sya'a, kepada orang sya'a, yang dikehendaki, minad dhamin, dari orang yang menjamin, wal madmunu anhu, atau orang yang dijamin. Idza kana dhamanu, apabila ada penjaminan itu, ala ma bayyana, sebagaimana ala ma bayyana, atas apa yang kami jelaskan. Tapi Haji Elan boleh lagi ke saya, boleh juga di sini, boleh. Itu namanya penjaminan. Ya. Wa idza gharimad dhaminu, dan apabila penjamin sudah melunasi hutangnya itu, misalnya raja'a 'alal madmuni anhu, maka dia boleh meminta kepada madmun anhu, orang yang dijamin, idza kana dhamanu, apabila ada penjaminan itu, wal qada'u, pelunasan, biidnihi, dengan izinnya. Ketika saya sudah melunasi hutangnya di Hajian, saya boleh lagi ke dia. Tadi kan dia lagi seret tadi. Ya. Jadi kalau kemarin memindahin hutang, kalau sekarang menjamin.
menjamin hutang yang harusnya dibayar. Tapi faktanya itu biasanya orang yang sudah jamin hutang ya udahlah atur nuhun. Itu wala yasihu, dan tidak sah domanul majhul, penjaminan itu tidak diketahui jumlahnya. Udah saya jamin hutangnya, ya hutang nubarah duit udah jelas. Tahu-tahu dia ditagih, ternyata hutangnya 200 juta, sudah dia 2 juta, matak dijamin sate, 200 juta harus pada, udah jelas. Jadi harus jelas tadi itu, idza alima qadraha, apabila diketahui ukurannya, jumlahnya. Wala, dan tidak sah malam yajib, hutang yang belum wajib, belum tetap. Illa darkal mabi, kecuali dalam pembahasan darkul mabi. Darkul mabi nanti dijelaskan di bab berikutnya. Nah, ini bicara tentang hutang harta. Ada lagi misalnya berikutnya, faslun, ini satu pasal, fi kafalatil badani, menjelaskan tentang jaminan badan. Jadi kafalah sama doman itu artinya mah sama, penjaminan, cuman sasarannya beda. Wal kafalatu bil badani, dan penjaminan dengan badan, atas badan, jaizatun, itu boleh. Idza kana, apabila ada, alal makfuli bihi, atas makful bih, hakun li adamiyyin, hak adami. Hak adami maksudnya apa? Orang yang hak adami itu di sini jelaskan kakisosi, seperti kisos, wa haddu qadab, dan had qadab. Kisos itu seperti tangan dibalas tangan, ya, artinya pidana yang bersangkutan dengan orang lain dan ada korbannya. Nah, korban itu kan menuntut balas, ya kan? Balasannya itu harus setimpal. Nah, itu namanya kisos. Seperti gini, ada saudara kita mukul orang, ya namanya juga anak muda, dia mukul orang, itu orangnya lumayan bengep, terus pastikan mempermasalahkan, menuntut kan, daripada iya budak jadi di penjara, dijamin udah, yaitu dia mengeluarkan sejumlah uang. Itu namanya boleh. Itu boleh. Namanya hak adami, itu kisos. Ada lagi misalkan ini qadzaf. Qadzaf itu had qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina. Berarti pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini bisa difasilitasi atau diselesaikan dengan jaminan. Akhirnya karena pencemaran nama baik,
naikin ke pengadilan. Daripada naikin ke pengadilan, jangan dong. Ya sudah kalau gitu Anda harus bayar. Kayak kemarin tuh ada menteri yang minta menuntut 1 miliar atas pencemaran nama baiknya. Itu boleh sah, namanya jaminan. Ya, nama jaminan, penjaminan begitu. Nah itu namanya hak adami. Tetapi tidak sah kalau hak Allah. Orang misalkan hak Allah itu apa di sini itu mana sih? Nah di sini. Tapi tidak sah menjamin badan atas hak Allah seperti had mencuri. Mencuri mah nggak bisa pakai penjaminan. Terus had khomer, had minum khomer, hukuman minum khomer. Kemudian had zina, hukuman zina. Nggak bisa tuh, idalah dijamin. Apa yang dijamin? Ya tetap ini mah masuknya hak Allah. Jadi nggak bisa ada penjaminan, nggak bisa ada penebusan. Nah orang itu bebas dengan kafalah, dengan penjaminan, yaitu dengan menyerahkan atau pasrahnya makful bibadani. Jadi udahlah di pasrah. Nah doman ini juga berlaku misalkan begini sekarang itu doman itu yaitu ganti rugi Pak. Kayak tadi kan dipukul, udah nggak usah ke pengadilan tapi gantinya ganti rugi, diuangkan itu Pak. Sama dengan harta kita misalkan kegusur oleh pihak pengembang atau pemerintah, itu harus ada ganti. Namanya itu doman juga, dijamin, ada uang penjaminan. Jadi kalau ada hak kita kena kegusur gitu, kalau harta maya, apalagi ya, itu boleh. Itu namanya dijamin, doman. Nah, jadi boleh namanya ganti rugi. Ganti rugi itu sekarang ganti untung. Kalau ganti rugi udah diganti masih rugi. Kalau ganti untung udah diganti ya untung. Tapi sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Dulu itu waktu kita zaman merdeka, zaman kemerdekaan, itu orang itu menyerahkan tanahnya untuk negara. Contoh raja-raja di Nusantara. Raja-raja di Nusantara ketika bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, raja-raja itu melepaskan tanahnya untuk Indonesia. Raja-raja seperti Raja Yogyakarta, Raja Solo, Raja Ternate, Raja Tidore, Raja apa tuh yang di Kalimantan tuh, Kutai, itu menyerahkan tanahnya untuk negara, untuk Indonesia. Itu kalau Raja Jogja setahu saya itu wilayah kekuasaannya itu bahkan dari Magelang itu, Magelang sampai Sragen diserahkan itu, sampai Sragen apa Semenanjung itu, Pulau Rawa itu sebetulnya kekuasaan wilayah Mataram.
diserahkan buat Indonesia, tapi jadinya nggak Yogyakarta. Yogyakarta ya, Jogja yang sekarang itu tanahnya semua diserahkan ke negara, dan tidak ada jaminan dari negara keturunan raja otomatis jadi PNS, enggak. Tetap harus melalui mekanisme yang ada. Itu ikhlas dulu itu. Zaman kemerdekaan. Terus zaman Orde Baru, tanah kalau digusur udah ganti rugi. Ya, atas nama proyek pembangunan. Dan itu nurut aja. Tapi banyak disalahgunakan oleh para pembesar. Akhirnya para pembesar waktu itu tanahnya di mana-mana banyak. Karena sangat mudah dia menggunakan dalih atas pembangunan. Zaman sekarang, jangankan 1 hektar, 1 meter dia urusin masalah. Untuk negara bahkan itu. Sekarang itu begitu. Yang nggak tahu lah perkembangan bangsa kita seperti itu. Kalau dulu itu, kalau kita berkaca ke dulu harusnya malu itu. Dulu raja-raja coba, udah hilang kekuasaan, Pak, hilang tanahnya, diserahkan ke negara. Sekarang 1 meter aja masalah itu, 1 meter. Bahkan bukan lagi tanahnya dia untuk pembangunan, tanah pembangunan, tanah negara digunakan juga. Ya, contoh di jalan dipakai bikin gubuk-gubuk, di sungai bikin gubuk-gubuk. Oh, lama kelamaan dia usaha maju, bikin paten. Tuh banyak tuh. Di Tanggul ini dulu katanya, kata orang-orang tua nih, kosong kan dulu mah ya. Sekarang banyak, bahkan sekarang paten-paten. Pakai batu bata gitu, memang. Jadi nggak tahu itu perkembangan kita sekarang ini yang berubah itu apa itu, mentalnya menjadi kurang gimana gitu ya. Kalau dulu kalau kita melihat raja-raja itu harusnya orang nyerahin ke negara gitu. Sekarang mah nuntut ke negara kan. Ya, repot sekarang itu. Ya itu seperti itu sekarang itu. Ya memang zamannya kali ya, zamannya kali. Kalau ada bangunan di trotoar dibikin bangunan, maksudnya pinggir jalan atau pinggir sungai. Awalnya nggak paten, lama kelamaan paten. Banyak kan kita ketemu jalan-jalan yang dulunya lega sekarang jadi sempit. Banyak itu jalan. Ya untung Kerawang sih masih mending Kerawang. Apa kalau tempat ke daerah belah Kulon, Pak? Coba aja jadi jalan agak jadi sempit. Maksudnya belah kota gitu. Ya, sempit ya dibangun-bangun mulu. Itu. Bahkan di atas kali dibangun. Nah, jadi ya nggak tahu nih. Nah, baik lagi, jadi doman itu adalah penjaminan. Jadi di dalam syariat kita dibolehkan orang menjamin hutang seseorang. Dibolehkan orang menjamin kerugian seseorang dengan harta. Mobil orang ketabrak, daripada ribut ke polisi mendingan jadi ribut urusan, gak sebayar yang. Nah, itu namanya penjaminan. Mobil orang penyok ketabrak ya, tuk. Nah, ribut dah. Ulah-ulah ribut di jalan tol, tapi bisa ketabrak. Kan ayah DWA. Udah ya, minggir dulu, urusan beresin. Ya karena sama-sama penyok ya sudah, selesai aja. Nggak usah pakai ke polisi malah ribet. Ya kalau kita mas real ya, fakta ya. Urusan kecil itu jangan dibesar-besarkan. Selesaikan saja dengan kekeluargaan. Nah, jadi seperti itu, banyak seperti itu. Di urusan ya di jalan siapa sih yang pengen kecelakaan kan itu, sama rugi lah, udahlah gitu. Biasanya gitu. Cuman masalahnya kalau yang ada asuransi nggak apa-apa. Kalau yang udah habis asuransinya lumayan gitu.
Jadi ini sebagai wawasan saja. Untuk tanya jawab mah ya urusan yang lain aja. Ya, agak repot. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.